Oke, selamat malam. Kembali lagi dengan saya. Pada podcast kali ini, saya akan membahas bagaimana cara mudah untuk bisa memahami bahasa asing atau bahasa Inggris lebih tepatnya. Pada kesempatan ini, mungkin saya akan membahas sedikit tentang bagaimana sih cara mudah kita mempelajari bahasa asing. Pertama itu, kita bisa belajar melalui aplikasi yang namanya Duolingo. Apa sih Duolingo itu? Duolingo itu adalah sebuah aplikasi yang dipakai untuk belajar bahasa asing yang uniknya menggunakan metode bermain untuk anak-anak. Seperti kita waktu kecil, mungkin yang beragama Islam, kita sering mengaji dan bisa banyak dijumpai poster-poster seperti huruf hijaiyah, atau ketika kita masih TK atau PAUD, kita bisa mendapatkan poster-poster seperti berbagai macam huruf hijaiyah, huruf kalimat kapital atau paragraf seperti A, B, C hingga Z, seperti itu. Nah, mungkin akan terlihat gampang untuk anak remaja atau juga orang dewasa, karena emang di aplikasi tersebut ya memang sangat membantu sekali untuk kita memahami bahasa asing. Kita belajar untuk mengenal suatu benda dengan gambar dan mengulang kata itu secara terus-menerus sampai bisa. Seperti ada sesuatu gambar seperti meja atau hewan atau apa, kita bisa lihat di situ karena memang ada gambarnya dan bahasanya. Jadi kita bisa membacanya dan bisa mengulang hingga sampai kita bisa. Hal ini sangat bermanfaat untuk kita yang belum tahu kosakata asing lainnya, karena memang sangat membantu. Sebelum menggunakan aplikasi Duolingo ini, nanti jangan lupa untuk di-download. Untuk pengguna Android bisa download di Play Store, pengguna iPhone bisa di-download di App Store, dan yang menggunakan PC atau laptop bisa download di software atau Google Chrome. Nah, betapa mudahnya bukan untuk mengakses aplikasi tersebut? Ya, karena memang aplikasi tersebut sangat membantu kita untuk memahami atau belajar bahasa asing. Lalu, setelah di-download, kalian nanti akan diarahkan untuk sign in atau login terlebih dahulu. Setelah itu akan disuruh untuk memilih bahasa apa yang ingin kalian pelajari. Ya, terserah kalian sih, kalian ingin mempelajari bahasa apa. Tapi menurut saya sih sebaiknya belajar bahasa Inggris, karena memang bahasa internasional yang sedang digunakan oleh dunia lain, terutama di bumi kita pertiwi Indonesia. Bahasa tersebut sangat digunakan ketika kita bertemu orang luar yang sedang berwisata ke daerah kita, karena juga bisa membantu kita untuk berbicara kepada orang asing tersebut. Karena di dalam aplikasi tersebut terdapat banyak macam bahasa yang tersedia, dan lebih dominan kebanyakan yang memilih bahasa Inggris. Ya, karena memang bahasa Inggris itu sangat penting sekali. Lalu kemudian saya akan membahas tentang sleep learning. Bagi saya, sleep learning itu tidak terlalu membosankan ya, karena memang hal gini pun udah sering banget saya lakuin sedari kecil dulu. Karena memang seperti ya kita mendengarkan lagu baru yang kita senang, terus kita dengar terus menerus sampai kita buat tidur, dan tanpa kita sadari lagu tersebut bisa kita hafalkan dengan sendirinya. Dan sleep learning ini pun membuat ingatan kita jadi terlatih sih bagusnya. Seperti kayak kita tidak usah susah payah lagi untuk membaca atau apa. Ya, mungkin membaca itu penting juga, tapi dengan bantuan sleep learning itu akan lebih sangat membantu kita untuk memahami bahasa tersebut. Seperti tadi yang saya bilang, contohnya ya kita dari kecil udah terbiasa bicara dengan berbagai macam bahasa daerah masing-masing. Seperti ya, karena waktu itu kita masih bayi, selama kita tidur itu otak kita dapat merekam atau mendengar kata-kata. Jadi, di saat kita beranjak menjadi anak-anak atau di saat kita sudah bisa berbicara, maka kita akan bisa mengucapkan kata dari ingatan atau memori kita selama kita tidur. Ya, contohnya seperti kita kecil, dari orang tua kita itu sering mengucapkan kata-kata yang mengajari kita untuk bisa mengucapkan kata tersebut dengan mudah. Jadi sedari dini kita udah diajarkan, seperti waktu kita masih umur setahun atau 2 tahun sudah diajarkan seperti berbicara ayah, papa, makan, dan sebagainya.
Jadi memang sleep learning ini juga sangat membantu. Selain aplikasi Duolingo juga membantu, sleep learning pun sangat membantu. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian yang mendengarkan podcast saya kali ini dapat memahami podcast saya yang tadi setelah saya sampaikan dengan mudah, dan kalian jadi lebih semangat lagi belajar tentang bahasa asing. Sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaklumkan karena memang podcast ini dibuat secara frontal. Terima kasih.